ngajari dokter Farid yo misutan. Nek tahu dokter Farid penyakit bilang aja misutan dan bilang. Cuma kita tidak boleh sombong karena kita ini sebagai seorang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Bojonegoro, Dr. Andes, Bapak Dr. Andes Ali Fatikin MMMPD yang saat ini belum bisa hadir bersama kita karena beliau sedang sakit. Kita doakan nanti ya semoga beliau lekas sembuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Martikun MPD, wakil dari PGRI. Yang saya hormati Rektor Iksada Ibu Nurul Juliatin SHMKN. Yang saya hormati Bapak Hasan Bisri SE MSA dari Iksada juga. Yang saya hormati pengurus PGRI Kabupaten Bojonegoro. Yang saya hormati seluruh panitia lomba menulis artikel tingkat SMA MA SMK se-Kabupaten Bojonegoro, peserta dan pendamping lomba menulis artikel tingkat SMA, MA, SMK, dan SLB se-Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Guru, juga selamat hari ulang tahun PGRI yang ke-77. Semoga PGRI tetap jaya. Amin. Saya salam PGRI dulu ya Bapak Ibu. Ya, ketika saya menyebutkan hidup guru, jawabnya Hidup. hidup. Hidup PGRI? Hidup. Solidaritas? Yes. Ya, saya ulangi. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Ya, terima kasih. Tiada kata yang indah untuk kita ucapkan kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pelukis alam semesta beserta isinya. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, idola kita semuanya. Bapak Ibu dan adik-adik peserta lomba menulis artikel yang berbahagia, di sini saya Ibu Emi Sutarwati dari guru bahasa Jawa di SMP 1 Borno Bojonegoro. Saat ini selaku pembawa acara sekaligus ketua panitia lomba menulis artikel. Mohon izin membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PGRI. Yang ketiga doa dan yang keempat sambutan. Yang kelima penyerahan piala dan lain-lain dan yang keempat penutup. Baiklah, agar tidak terlalu lama, acara langsung kita mulai dengan pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Agar acara berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan sampai akhir nanti. Saya ucapkan juga selamat datang kepada seluruh peserta dan juga pendamping, finalis dan juara lomba menulis artikel se-Kabupaten Bojonegoro. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PGRI yang akan dipimpin oleh Ibu Hinda Setianingsih SPD MPD dengan operator Bapak Kukuh S. Utomo SPD. Kepada beliau disilahkan. Hadirin dimohon berdiri.
Mohon duduk kembali. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Hindah Setiawati MPD dan juga Bapak Kukuh. Acara selanjutnya yaitu doa sekaligus sambutan Ketua Ketua PGRI yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Matigun MPD. Doa gak langsung sambutan. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Matigun disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertemuan pada siang hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala asma'ina alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma firli wa biasa ya rahman wa rahim sallallahu rabbana la tusyrik bana wa ta'ala wa amin. Rabbana dzlamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma aghfir alaina fi sakaratil maut wa la minan nari wa rabbana hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Terima kasih. Saya lanjutkan sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Istek Iskada Bapak Hasan, yang saya hormati Ibu Rektor Gubernur, Bapak dan Ibu pengurus PGRI Kabupaten Bojonegoro, Ketua Panitia, dan juga para pendamping dan juga para siswa yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai dengan sore ini masih dirahmati Allah, diberikan umur panjang dan sehat. Sehingga bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf Pak Ketua, Pak Ali Patikin memang sudah sakit, kakinya sakit kena asam urat, tidak bisa jalan. Mestinya ya pengen hadir juga tapi sakitnya luar biasa katanya, dari kamar ke depan aja bawa tongkat gitu. Makanya mohon maaf tidak bisa bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan bisa segera mereda. Makanya mungkin sudah 1 minggu ini tidak bisa kegiatan. Saya tahunya kemarin pada minggu yang lalu itu acara di SMKN 1 itu sudah maneng, telepon saya, ternyata tidak jadi berangkat, tidak bisa keluar kamar aja pakai tongkat, tidak bisa berangkat, sakitnya luar biasa kan. Bapak Ibu, saya terima kasih kepada Ketua Yayasan termasuk Rektor yang telah mensponsori kegiatan ini, termasuk diberikan tempat di tempat ini. Terima kasih sekali atas nama dari PGRI, kerjasama yang baik ini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan membawa barokah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kami atas nama PGRI terima kasih sekali.
termasuk hadiahnya ini adalah dari Sada ini. Mudah-mudahan bawa berkah dan saya percaya berkah kok. Ya, udahlah. Kalau jenengan yang berikan ini berkah malah luwih akeh. Makanya Sada ini tambah besar. Ya, tambah besar. Dan mungkin sebentar lagi menambah kampus baru lagi di Banjarsari sana ya Pak ya. Luas karena berapa hektar sudah dibebaskan tanahnya sehingga mungkin Iskada mungkin akan lebih besar lagi kan. Ya, mudah-mudahan nanti juga tetap kerjasama dengan PGRI ini ya, karena bagaimanapun adalah para guru ada di sini. Ya, PGRI itu wadahnya para guru dan semuanya adalah warga pendidikan juga. Kami siap bekerja sama demi untuk pendidikan yang penting itu ya tadi. Bentar, ada sebentar. apapun yang kira-kira bisa kerjasama, khususnya yang menyangkut masalah kegiatan-kegiatan yang dengan PGRI atau dengan anak-anak. Kita punya anak SMA, SMK, jadi bisa, jadi sehingga sekaligus ini juga untuk promoannya dengan guru. Jadi
ini biasanya omongannya masih mandi, Pak. Guru itu omongannya masih mandi. Jadi kalau misalnya ya sekolah di sana bagus, ya, itu sudah beda nanti ngomong gitu aja sudah beda. Gitu. Makanya sekali lagi nggak akan rugi kalau penyiaran itu kita sama dengan PGRI. Ini omongannya guru itu mandi. Jadi biasanya anak itu masih percaya kalau yang guru itu yang ngomong. Jadi silakan. Dan kami tidak dalam arti tidak bermotif apa-apa, tapi demi untuk kemajuan pendidikan saja. Kemajuan pendidikan. Karena bagaimana seperti contoh kegiatan yang dilaksanakan sore hari ini. Ini kegiatan ini hanya pendadakan aja waktu itu karena dalam rangka hari 17 Agustus itu peringatan sekaligus peringatan bulan bahasa sekaligus menghadapi hari guru. Waktu itu alhamdulillah juga peminatnya juga luar biasa, ya luar biasa banyaknya. Ya. Dan kebetulan ini ada guru yang kreatif untuk mengadakan kegiatan lomba semacam ini, alhamdulillah ya terus dengan sponsori dan akhirnya bisa berjalan dengan baik. Dan ternyata luar biasa anak-anak ini ternyata kemampuan menulisnya juga ternyata luar biasa. Nah ini kalau bakat seperti ini tidak kita gali mulai sejak dini, maka ke depan nanti juga akan istilahnya bakat terpendam. Nah untuk itu masih banyak bakat-bakat bidang yang lain. Ya nanti bisa dikembangkan. Ya, salah satu contoh yang sore hari ini ternyata luar biasa. Saya melihat itu luar biasa. Ya, jadi anak-anak ternyata setelah ada kegiatan semacam ini juga mereka itu bersemangat betul untuk menulis. Ya, mudah-mudahan nanti bisa menulis yang lebih banyak, apalagi yang menulis yang lebih ilmiah lagi nanti karya ilmiah dan lain sebagainya. Karena punya bakat tapi kalau tidak ada tempat untuk berlatihnya ini juga sulit gitu ya. Ini ajang seperti ini. Mudah-mudahan nanti anak-anakku semua ini bisa meniru seperti ketua panitia ini. Ketua panitia ini menulis yang luar biasa, nulis buku sudah banyak buku yang ditulis. Berapa kira-kira Bu Emi? Berapa judul yang ditulis? Iya. Kalau yang sendiri itu 7 buku, Pak. Tapi kalau yang bersama teman-teman dan siswa itu lebih dari 100 buku. Ya, jadi seperti itulah. Nah, ajang-ajang seperti ini buat anak-anak sekarang adalah ajang berlatih, silahkan itu. Ya, dan itu bisa jadi menimbulkan istilahnya juga kalau nanti bisa jadi tulisannya itu bagus dan juga akan mendapatkan hasil dari situ. Yang luar biasa itu. Dan ke depan apalagi sekarang itu menulis tidak sulit karena sekarang dibantu oleh ada komputer dan segala macam, mudah sekali sekarang beda dengan masa kecil saya ya mau nulis harus ketik salah ganti salah ketik gitu. Ya, sekarang kan tidak mudah sekali, jadi tinggal sekarang ini kreatif aktivitas. Jadi sekali lagi dengan acara semacam ini mudah-mudahan ini menggugah para remaja, khususnya remaja sekolah ini betul-betul nanti ke depan menjadi anak-anak yang memang betul-betul bisa menghidupi dirinya sendiri melalui karya tulisnya. Jadi ini sekali lagi dalam rangka ini membina bakat ini, maka PGRI ini mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini dan mungkin masih banyak lagi ya. Cuma ya sewu kalau di PGRI itu terbenturnya itu hanya terbentur masalah dana karena dananya itu hanya dari iuran guru dan itu sangat terbatas sekali. Ya, PGRI itu bayar iuran hanya 6.000 Pak saya lihat 6.000 itu dibagi untuk mulai ranting itu di tiap sekolah itu, terus untuk cabang kecamatan Pak Cep ya, kecamatan, untuk di kabupaten, untuk di provinsi sampai pusat oleh kelurahan bagian oleh bagian 100 sudah ranting nggak sampai nomor cabang. Dan dibagi-bagi. Nah itu untuk kegiatan semuanya. Jadi tidak ada yang namanya pengurus PGRI dapat gajian atau dapat honor, tidak ada. Sejak zaman dulu saya jadi pengurus PGRI sudah tahun 80-an dulu sudah jadi pengurus. Belum pernah yang namanya ada honor yang namanya untuk pengurus tidak ada. Jadi pengurus itu betul-betul luar biasa. Jadi tidak ada namanya honor itu. Semuanya adalah memang karena demi untuk kemajuan perjuangan guru. Betul itu. Ya, saya masih ingat betul bahwa memang organisasi PGRI itu memang organisasi perjuangan
memperjuangkan nasibnya para guru. Jadi kadang-kadang ada yang sewa, ada yang guru yang tidak paham, dikira iuran, bayar iuran itu dikira kan membayari pengurus gitu. Sama sekali tidak ada, itu semua adalah untuk kegiatan, ya, kegiatan termasuk salah satunya misalnya kegiatan membiayai kegiatan semacam ini. Jadi itu sekali lagi makanya kalau ada baik itu perguruan tinggi atau dari perusahaan dan sebagainya itu kerjasama sangat bagus sekali. Kami senang itu, kami senang demi untuk bersama-sama untuk kemajuan di bidang pendidikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih kepada panitia penyelenggara, ya, ketua dan para pengurusnya yang telah bisa menyelenggarakan kegiatan semacam ini. Dan mohon maaf agak terlambat mengumumkan karena memang pengen mengambil momen yang enak, ya. Saat ini tepat sekali saat ini pas tanggal 25 ini adalah memang peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI yang ke-77. Jadi ini ya 77 PGRI itu sudah dulu baru bersama-sama dengan kemerdekaan, ya, jadi sudah, makanya sudah cukup lama PGRI itu sudah cukup lama memperjuangkan nasib para guru ini, ya. Jadi makanya kembali bahwa guru ini memang sudah mulai negara ini berdiri, sudah bersatu para guru ini, alhamdulillah, ya, dan membantu pemerintah dalam segala bidang termasuk khususnya di bidang pendidikan. Makanya kan ada sekolah PGRI. Sekolah PGRI itu hanya membantu pemerintah karena pemerintah waktu itu tidak mampu, ya, tidak mampu untuk menangani. Akhirnya PGRI mendirikanlah sekolah-sekolah PGRI mulai dari TK sampai itu. Jadi si bantu cukup ya tidak masalah. Jadi kami dari PGRI itu sama sekali tidak kecewa kalau misalnya sekolah PGRI itu sudah dapat murid, tidak apa-apa, biasa kita hanya membantu kok, membantu pemerintah sudah mampu. Silakan saja, tidak apa-apa. Jadi itu Pak, ya. Jadi yang perlu saya sampaikan, sekaligus mewakili dari Ketua PGRI, itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi selamat kepada para finalis, ya. Dan saya berharap betul para finalis ini nanti bisa mengembangkan bakatnya, ya, mengembangkan bakatnya. Dan jangan lupa besok kalau memang pengen betul-betul pengen khususnya di bidang kesehatan, di sini tempatnya, ya, di SKADA ini. Ya, SKADA ini memang untuk pengembangan untuk ilmu yang bidang kesehatan, ya. Jadi di sini tempatnya, siapa tahu selera masih silakan, tapi ini salah satu tempat untuk mengembangkan ilmu di bidang kesehatan. Saya kira itu. Terima kasih, dan saya akhiri. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Martikun yang telah mewakili untuk sambutan Ketua PGRI Kabupaten Bojonegoro. Ya, perlu saya sampaikan Ibu Rektor bahwa jumlah peserta lomba menulis artikel ini sejumlah 72 peserta. Kalau kemarin sempat saya laporkan 82, ternyata yang 10 itu ini ngisi Google Form 2 kali, ya, double, sehingga total peserta 72 dari SMA, SMK, MA dan SLB negeri dan swasta se-Kabupaten Bojonegoro. Ini tanpa dipungut biaya. Dan semua naskah sudah dicetak, diterbitkan menjadi sebuah buku setebal ini. Dan bukunya ini bisa dibeli di toko buku Nusantara Bojonegoro. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk para juara. Jadi dari 72 ini kemudian disaring menjadi 9 finalis. Ini permintaan dari Bapak Ketua bahwa nanti ada juara kategori penampilan, kemudian ada juara harapan dan juara 1, 2, 3. Seperti itu Ibu Rektor. Selanjutnya sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Rektor Stikes Isada yang terhormat Ibu Nurul Jaliatin SHMKN, mohon maaf kalau salah menyebutkan
Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Madikun, matur suwun rawuhnya, dan segenap mitra profesi, para guru, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-77 dan juga khususnya untuk PGRI yang juga sama 77 itu PGRI tadi ya Bapak ya, dan selamat. Semoga karya-karya PGRI dan perjuangannya itu tidak pernah selesai. Karena saya yakin meskipun pemerintah merasa sudah cukup dibantu, tetapi kita bisa melihat bahwasannya ketika ada orang yang tidak memiliki dana untuk sekolah atau kuliah, ternyata hanya perguruan tinggi swasta yang mampu memfasilitasi mereka. Tepuk tangan untuk kenapa seperti itu? Karena sedikit bercerita bahwa kalau di negeri itu, misalnya perguruan tinggi negeri, bayar tuh semuanya harus di depan. Tapi kalau di swasta ada proses negonya. Apalagi di perguruan tinggi swasta dan di kota kecil seperti Bojonegoro, kita sama seperti jenengan misinya. Kita berjuang untuk pendidikan generasi bangsa. Jadi kalau bayar pasti masih, kita beasiswa juga sudah alhamdulillah berani memberikan. Jadi setiap tahun itu kita ada beasiswa yayasan, masing-masing satu kuotanya tapi khusus untuk hafid Al-Quran. Jadi ada prodi kesehatan itu, fakultas kesehatan ada 2, prodi keperawatan 1 kuota, 1 orang hafid, laki-laki atau perempuan bebas. Kemudian yang kebidanan juga ada, bisnis digital, karena kami juga sudah merambah ke teknologi Bapak. Jadi bukan hanya kesehatan saja, tapi masih baru memang. Jadi kita menerima SK untuk perubahan bentuk itu pada Juli 2022 ini. Jadi sekitar sekarang Juli, Oktober, Agustus, September, 3 bulanan kita menerima SK itu. Tapi kita juga sudah langsung melangkah dan menyampaikan pada masyarakat. Alhamdulillah sudah ada kepercayaan dari masyarakat untuk menitipkan anak-anak mereka di kampus kami di Fakultas Saintek namanya. Jadi bisnis digital dan rekayasa perangkat lunak. Kenapa kita ngambil itu? Karena memang itu seperti yang diharapkan oleh Pak Jokowi bahwa kita harus menyiapkan talenta digital. Karena memang saat ini Indonesia kan sedang menyiapkan menjadi yang terbesar di ekonomi digitalnya, dan itu membutuhkan talenta-talenta digital yang sangat besar. Nah, kalau kita kesehatan digabungkan dengan teknologi, nanti jadinya harapan kami, khususnya saya berharap nanti ada inovasi yang bermanfaat untuk manusia. Karena kan kesehatan saat ini ya seperti, mohon maaf, usia semakin lanjut, biasanya penyakitnya kan asam urat. Kemudian ada ya kalau kolesterol itu nyambungnya banyak hal nanti, ginjal juga kena, semuanya kan gitu. Nah, kalau seandainya kita punya aplikasi yang di situ tuh bisa setiap waktu kita ngecek tanpa harus ke fasilitas kesehatan, kecuali kalau sangat dibutuhkan. Jadi kan ada monitoring harian oleh diri kita sendiri dari pengembangan aplikasi itu. Karena saat ini sudah mulai ada, cuma memang masih belum bisa menjawab kebutuhan dari kesehatan manusia, khususnya yang kita seusia saya atas itu kan membutuhkan perhatian yang berbeda dengan para remaja. Dan hari ini kami juga memberikan fasilitas cek kesehatan gratis, monggo nanti di belakang tadi sudah ada yang memanfaatkan. Mohon maaf tadi di depan karena kami juga lagi sibuk mempersiapkan wisuda nanti di bulan Desember. Biasanya kami Oktober sudah wisuda, tapi karena proses migrasi data, karena perubahan bentuk itu ribet, jadi ribetnya luar biasa. Itu kita baru pelaksanaan Desember nanti, sehingga tadi kami rapat ini sudah mulai, sehingga tim kami belum siap-siap di belakang. Nanti kalau memang membutuhkan silakan dimanfaatkan sebagai bentuk cinta kami pada guru. Gitu. Kalau tadi Pak Mardikun menyampaikan, dan ini juga sama seperti yang disampaikan oleh beberapa ulama juga, kalau kita itu menghormati guru, insya Allah hidup kita berkah. Insya Allah gitu. Dan itu yang saya tanamkan juga di mahasiswa kami. Ilmu itu
didahulukannya bukan ilmunya tapi adabnya. Sehingga SOP pembelajaran di kami itu ketika guru atau dosen datang, mereka berdiri siap, mereka yang mengucapkan salam. Jadi yang mengucapkan salam pertama yang memang sebagai penghormatan itu adalah mahasiswa kami, dan mereka berdiri itu dalam filosofinya adalah menghormati. Kalau mereka misalnya, wah ngapain sih ini, jadi andalkan saya itu melihat SOP saya bilangnya gini, apakah ini perguruan tinggi berbasis militer? Saya bilang bukan. Apakah ini berbasis pondok? Bukan. Tetapi saya menggabungkan nilai-nilai yang ada di pondok dan juga di militer yang bagus-bagus. Kita ambil yang bagus dan kita terapkan di sini. Beruntungnya kami besar dimulai dari kesehatan. Orang kesehatan itu kan dididik untuk patuh. Mereka itu utama itu, jadi kepatuhan terhadap SOP. Nalar kritis tetap, tetapi kepatuhan lebih utama. Kenapa gitu? Karena yang dilayani adalah manusia. Yang kami tanamkan adalah aksi, attitude, knowledge, skill, dan insight. Jadi ada sikap dulu lah yang harus ditunjukkan. Karena orang sakit itu bahkan ada yang bisa sembuh tanpa harus disentuh dengan obat. Di Kediri itu dulu Pak Hasan pernah melakukan supervisi atau monitoring ya, jadi bersama dengan Pemkab itu. Di sana dokternya menceritakan kenapa ini lebih ramai dari rumah sakit yang ada. Ternyata rahasianya adalah ketika mereka datang, pasien itu merasa nyaman. Bahkan ceritanya, ini kan kita tanyanya pada pengguna jasanya. Mereka menyampaikan, saya itu belum ketemu dokternya masuk sini sudah merasa tenang, senang. Sehingga banyak yang tidak perlu sampai intervensi obat. Nah ini kan luar biasa ya. Seandainya ini dikembangkan di semua layanan, termasuk di layanan pendidikan. Cuma memang merubah karakter itu tidak mudah itu ya. Karena masing-masing punya karakter. Saya yakin para pemenang, para juara 1, 2, 3 dan juga yang lainnya pasti masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Dan perjuangan guru itu tidak membuat mereka menjadi orang lain, tetapi kan bagaimana kita mendidik agar kita bisa mengawal para generasi bangsa itu masuk dalam pemikirannya mereka, tetapi bukan untuk mereka sendiri. Kalau saya ajarkan termasuk pada anak saya adalah hidupku itu bukan hanya untukku dan keluargaku, tetapi untuk bangsa. Cara berpikir kita harus dirubah. Kalau kita hanya berpikir tentang aku, bagaimana aku akan hidup, maka apa yang kita lakukan hanya sekedar mencari uang, ngumpulin duit, kaya, jalan-jalan ke Singapura sehingga kita mau nipu mau apa terserah. Tapi kalau hidupku bukan hanya untukku tapi untuk bangsaku, kita melakukan banyak hal. Ada persoalan misalnya contoh banjir, kita pasti akan mikir gitu. Tidak harus menyalahkan pemerintah karena memang tidak harus kontradiktif. Kalau kita menyalahkan, ujungnya tidak pernah selesai, bukan begitu Pak Mas? Tapi kita mencari solusi bersama. Apa yang bisa kita lakukan di level kita masing-masing. Nah, adik-adik, siswa-siswi dari SMA atau SMK sederajat yang terpilih menjadi juara 1, 2, dan juga 3 ya, hari ini saya juga menyampaikan selamat atas prestasi kalian. Dan ini merupakan salah satu prasasti dari fase kehidupan kalian. Karena manusia itu dikenal bukan hanya sekedar cantiknya, tetapi kalau dia mampu menorehkan sejarah dan sejarah itu tertulis dalam sebuah karya. Kalau kita berkarya tanpa ada tulisan yang kita tinggalkan, Pak Mardikul pasti paham betul itu, ternyata kita akan kesulitan. Islam itu kan dulu jaya luar biasa. Tetapi ketika karya tulisnya diambil pada masa kekalahan di perang salib dulu, habislah kita. Karena karya-karya tulisnya itu jadi hangus ya Bapak, kalau nggak salah itu dibuang juga ke laut, sehingga terputuslah ilmu itu. Nah, adik-adik ini telah menitipkan satu karya besar dan semoga ini barokah manfaatnya untuk adik-adik yang selanjutnya. Bukan hanya sekedar mengejar hadiah yang tidak seberapa, tetapi karya itu bisa dimanfaatkan. Kalau saya mengajarkan karya dosen ini khususnya para peneliti itu, kalau saya bilang gini, kalau karya kamu hanya menjadi jurnal, kamu bangga boleh, tetap itu karena itu kebutuhan. Karena kalau dosen yang dilihat adalah citasinya berapa kan gitu. Tetapi kalau hanya itu saja, bagi saya itu belum bermanfaat.
akan bermanfaat kalau itu sudah dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya untuk apa? Kesehatan, berarti dia mampu. Penelitiannya mampu menolong orang yang sakit, misalnya kanker, dengan fasilitas. Oh, ternyata hasil penelitiannya adalah dengan obat apa? Itu baru kemanfaatan. Dan sejak awal saya juga mengajarkan, kalau di sini mohon izin saya menceritakan ini Pak Mardikun, untuk mencari visi dan misi yang sama. Karena saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Mardikun, sinergi itu harus terus dijaga sampai nanti, dan alhamdulillah saya nyambung untuk ini. Karena PGRI terus terang saja sangat berjasa bagi kami. Tepuk tangan untuk PGRI. Jasanya sangat besar pada perubahan bentuk kami, sehingga kalau saya bilang ke Pak Hasan, kita harus merawat dan merumat hubungan ini, silaturahmi ini. Masalah nanti barokahnya dalam wujud apa, biar Tuhan yang ngurus gitu. Karena Tuhan tidak pernah tidur. Yang penting kita komitmen untuk membangun pendidikan itu bersama-sama dengan PGRI, khususnya PGRI Bojonegoro. Kami ingin menjadi anggota, tapi nunggu Mas siapa? Saya lupa namanya. Mas Wawan. Karena anggota dosen kami belum ada 40, karena syaratnya minimal 40. Nah, kita menunggu tahun depan, karena prodi yang baru 2 ini kan masih belum settle. Jadi insya Allah tahun depan sudah. Nah, rencana saya nanti tahun depan langsung lah menghubungi Mas Wawan, supaya kita tidak sekedar menjadi anggota istimewa kayak gini, benar-benar menjadi anggota. Jadi gitu. Jadi bisa bergerak bersama. Dan insya Allah kami siap untuk penyelenggaraan. Karena kebetulan yang mau kita up untuk ke depan di kampus itu juga kemampuan karya tulis ilmiah dari para mahasiswa kami. Nah, kalau kita mendidiknya, mengkadernya dari siswa malah luar biasa itu Bapak. Tidak harus mereka harus menjadi mahasiswa kami, karena kan juga kita melakukan pengabdian. Jadi kita nggak akan lakukan itu. Nanti kita bisa ketemu lagi untuk membincang. Karena kalau yang hari ini terus terang saja mohon maaf kita belum bisa memberikan hadiah yang lebih, karena saya itu orangnya memang terencana gitu ya. Jadi kita punya arah, kita bukan pemerintah sih, tetapi kita punya rencana anggaran biaya di depan. Kalau saat ini masa transisi, jadi oke, yang ini bisa dialihkan yang mana gitu. Nanti kalau sudah dari tahun 2023 awal, misalnya Desember nanti kita akan penyusunan draft. Minimal saya punya gambaran misalnya, oke ini yang mau kita sharing anggaran di kegiatan apa. Misalnya kayak karya tulis ilmiah, boleh jualannya berapa saja, kita misalnya dikasih bagian untuk yang rumah para pemenang dari juara 1, 2, 3 sampai dengan harapan 1, 2, 3. Pastinya kan kalau sekarang menurut saya masih belum memadai lah yang diberikan gitu. Jadi nanti bisa kita tambah, kan kita sudah tahu itu teranggarkan sejak awal, sehingga kita kan dananya kan sudah ada ini PP-nya. Karena kalau ujuk-ujuk itu kita juga bingung mana gitu. Karena memang ya ini tadi doa Pak Mardikun semoga ijabah insya Allah. Jadi kita juga pengen pengembangan di Banjarsari yang luas, dan pengembangan yang luas pasti butuh dana yang luar biasa besar. Jadi mohon doanya juga, ada keajaiban lah dari Allah. Jadi ada hibah dari siapa gitu, mungkin orang kaya yang sudah nggak butuh uang atau gimana untuk pendidikan di Bojonegoro. Karena mimpi saya pribadi dan juga mimpi kami semua para karyawan dosen kampus UU itu, kita bisa menjadi ikon pendidikannya Bojonegoro Pak. Jadi kalau Bojonegoro menjadi kota pendidikan kan pasti nanti akan deret secara pengaruhnya di ekonomi juga. Karena kalau misalnya Jogja sudah, Malang sudah, Jogja sekarang sudah mulai ada permasalahan yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah persoalan seks bebas, dan itu menjadi rasa prihatin yang luar biasa. Termasuk maraknya LGBT, persoalan pendidik seperti saya itu juga meresahkan. Karena sekarang dengan kemajuan TikTok itu yang perlu kita pikirkan bersama juga. Makanya saya minta anak-anak saya, oke tetap kalian harus lebih banyak karya di TikTok supaya ada alternatif, supaya mereka tidak lari melihat TikTok yang unfaedah. Karena kita tidak bisa melarang, jangan lihat TikTok, nggak mungkin. Karena TikTok sudah menjadi, TikTok adalah kita kan kayak gitu. Nah sementara di situ tontonannya luar biasa. Mungkin Pak Mardikun sekali waktu boleh scroll lagi ini ya, karena untuk evaluasi dari generasi bangsa
kita itu dicekoki oleh banyak hal. LGBT mereka didanai besar itu, jadi dana mereka besar, didukung besar. Sekarang itu udah nggak mau lagi mereka, jadi mempertontonkan kehidupan keseharian mereka sebagai seorang LGBT dan nggak mau. Dan yang dukung banyak. Bagi saya itu meresahkan, sangat meresahkan. Jangan sampai naudzubillah dari kalau anak didik kayak kita menjadi seperti mereka. Tapi persoalannya sekali lagi, mampukah kita melarang? Hanya mengatakan dogma agama, lari mereka. Bisa jadi mereka nggak usah agama-agama menjadi masalah. Saya juga sedang membangun sinergi dengan pondok-pondok Bapak terus terang, dan misinya juga hampir sama. Salah satunya juga ketemu, ya kita nggak menyatakan ayo perang pakai pedang, enggak. Tapi kita dengan karya itu tadi, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa benar-benar mengawal generasi bangsa kita itu agar mereka tidak lari dari yang namanya nilai-nilai luhur bangsa yang saat ini sudah sangat-sangat tergerus. Dengan adanya istilah kadrun, dengan asalnya istilah cebong, itu sudah sangat memberikan dampak yang luar biasa untuk kita menyampaikan sesuatu. Kita bilang mengenai hadis ini, kalau kita bukan ulama, mereka akan menyampaikan, wah ini para kadar turun, wah ini kadrun, wah ini onta dan sebagainya. Itu sangat merasakan bagi saya, bagi seorang pendidik. Nah, untuk karya tulis ilmiah ini, alhamdulillah kami juga mahasiswa kami itu sama sih Ibu. Jadi setiap semester ke mereka banyak yang menghasilkan karya, jadi buku-buku. Tapi kalau yang anak-anak mahasiswa itu masih banyak yang terpen saja. Ada beberapa yang sudah ke buku yang sifatnya ke pendidikan ya, kesehatan, tetapi mereka join sama dosennya. Jadi mereka barengan lah dengan dosennya. Kalau dosen-dosen kami memang hampir setiap semester itu selalu ada yang menerbitkan buku. Jadi kita sama ini untuk bisa mencetak generasi penulis, karena dengan menulis kita itu bisa meninggalkan sebuah karya yang akan dibaca oleh anak turun kita, dan juga bisa menyampaikan lah sebenarnya pikiran kita seperti apa. Kita ada pelatihan-pelatihan yang kita manfaatkan pelatihan-pelatihan online yang difasilitasi oleh banyak lembaga swasta, karena dengan adanya daring itu juga menguntungkan kita. Itu nanti kalau mau misalnya join dengan kami juga ada masalah. Jadi harapan kami di Desember nanti siapa yang mungkin kita silaturahmi ke Pak Ali atau Kano Pak Ali menunjuk siapa gitu untuk kita sharing dari kegiatan apa yang bisa kita sharing anggaran gitu untuk bersama. Misalnya kami keluarnya ini nanti supaya itu tadi tidak terlalu berat di BKRI juga. Seandainya kami sudah besar itu saya akan berani bilang tidak usah khawatir, kami aja yang nanggung gitu. Tapi karena kami sama-sama masih berjuang, saya jujur aja ya Bu ya, jadi kami sendiri juga masih berjuang, jadi kita sharing mana yang bisa. Insya Allah 2 kegiatan pun siaplah kita untuk lakukan bersama dengan BKRI. Mohon nanti bersama siapa, jadi tidak harus Pak Ali karena beliau juga mungkin butuh istirahat lebih untuk saat ini. Nanti humas kami yang akan menghubungi, ada Bu Vera di sana, nanti bisa kenalan dengan Pak Matikun atau pihak yang dituju oleh PGRI untuk kita sharing dan nanti ketemunya seperti apa. Dan kita memang saat ini banyak alhamdulillah Pak Matikun sudah barokahnya ya, jadi dari yatim mandiri ini kami sebutkan, kalau Exxon sudah bertahun-tahun, Pertamina juga sudah lama. Yatim mandiri kemudian satu misi juga, tapi ansih memang kalau Exxon kan dana besar dari sana ya untuk kegiatan abdi masnya. Kalau yatim mandiri juga masih sharing anggaran, jadi sama-sama berjuang. Fokusnya di kesehatan sih, mereka tidak di non kesehatannya, jadi lebih kesehatan, stunting dan sebagainya itu. Saya pikir itu karena sudah terlalu banyak hal yang saya sampaikan. Intinya hari ini saya bersyukur sekali bertemu dengan para guru yang istimewa di hari yang sangat istimewa juga, dan bagi para pemenang semoga lebih termotivasi untuk menghasilkan karya-karya besar yang manfaatnya nanti itu bisa dirasakan oleh bangsa dan juga negara, serta bisa menunjang daya saing bangsa kita. Saya pikir itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu, saya serahkan buku karya peserta lomba. Terima kasih. 72 peserta lomba. Sebentar, Pak, tangan saya. Nanti Indonesia Barat.
langsung di Nusantara bisa, pesan juga bisa. Oke, ini sementara kemarin baru kami cetak 10 karena anak-anak yang pesan baru 5 kemarin. Sekarang kalau kami siswanya itu kan modelnya PO sekarang. Iya, sekarang gitu biar enggak mengeluarkan modal banyak. Mungkin sama-sama Ibu tepuk tangan dulu untuk Ibu Rektor yang luar biasa. Jadi anak-anak tolong sampaikan ke teman-temannya bahwa di sini ada kampus Iksada yang luar biasa. Iya Pak? Iya, kampus ungu yang sudah terkenal. Insya Allah nanti dengan kedatangan kalian di sini menambah barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kampus ungu lebih jaya lagi. Amin. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Rektor yaitu Ibu Nurul Jaliatin SHMKN yang telah menyampaikan banyak sekali tentang memperkenalkan kampus Tikes Iksada ini. Selanjutnya biar tidak terlalu lama langsung penyerahan hadiahnya. Saya mulai dari yang juara 3 kategori penampilan. Juara 3 kategori penampilan ini diraih oleh Ananda Indah Suliantini dari SMA Negeri 1 Padangan. Juara 2 kategori penampilan diraih oleh Matsya Widya Nahda dari SMA Negeri 1 Bojonegoro. Untuk juara 1 kategori penampilan diraih oleh Febriana Nurhayati dari SMA Negeri 1 Bojonegoro. Kepadanya akan diberikan piagam kejuaraan yang akan disampaikan oleh Bapak Huzaini. Kepada Bapak Huzaini disilakan. Selanjutnya ibu pembinanya bisa ikut tampil di depan. Ada piagam untuk pembina. Dua, tiga.
Oke, terima kasih disampaikan. Selamat Ibu, selamat ya sukses. Oke, selanjutnya ya, terima kasih disampaikan kepada Bapak Rusdaini. Selanjutnya akan saya bacakan untuk juara harapan 3 yang diraih oleh Ananda Monica Evaliana dari SMK Miftahul Huda. Juara harapan 2 Ananda Kirani Zafira dari SMA Negeri 1 Bojonegoro. Dan juara harapan 1 Ananda Nabila Rahmadina Astiasuti dari SMA Negeri 1 Bojonegoro. Dimohon Bapak Hasan untuk menyerahkan hadiahnya atau piagam kejuaraan beserta hadiah dari kampus Isada. Harapan 1 nggak bisa hadir. Oh itu? Iya nanti tadi ada diwakili bapaknya kan nggak salah. Oke. Temannya. Ya nggak bisa hadir ya Pak. Bisa diwakili temannya ya. Temannya dulu termasuk. SMA mana? Juara 2 ya ada perwakilan bapaknya. Iya. Harapan. Kirania Zafira SMA Negeri 1 Bojonegoro. Yang harapan 1 Nabila Rahmadina Nadia Sufi dari SMA Negeri 1 Bojonegoro. Jadi tadi ada temannya bisa diwakili ya. Iya, temannya enggak apa-apa. Temannya enggak? Iya, temannya saya. Selanjutnya untuk Bapak Ibu pembinanya ya, Bapak Ibu pembinanya bisa untuk maju juga ya di belakangnya. Ibu Ana Mutoharo, kemudian Ibu Ainun, Ibu Ana Mutoharo sama Bapak Ibu Mujilaseti. Yang Mujilaseti tadi belum ya? Apa diserahkan sisanya aja ya Pak? Sekalian. Ini selanjutnya masih ada satu. Ya, terima kasih disampaikan dan selamat para juara. Foto dulu.
terima kasih disampaikan. Selamat para juara. Yang ditunggu-tunggu adalah yang juara 1, 2, dan 3. Ini nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Rektor. Jadi hadiahnya berupa uang pembinaan dan piala yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Rektor. Jangan lupa pesan Bu Rektor tadi, tulislah sejarahmu sendiri sebelum orang lain menulis tentangmu. Untuk juara 3, Ananda Ainun Aska Rahmatillah dari Mat 1 Bojonegoro. Ini siswanya Bu Nadif. Ya, Bu Nadif itu juga selalu ikut lomba di TBMI nanti. Terima kasih Bu Nadif. Nah, ini peserta yang paling sering juara ya gurunya. Makanya tidak heran kalau siswanya juga juara. Karena gurunya luar biasa. Dan juga sudah sampai ke Australia. Berat 2 tahun dia di Australia, luar biasa. Dan juga yang nyanyi yang dirjen tadi Bu Indah juga luar biasa. Beliau juara 2 lomba video pembelajaran tingkat nasional. Jadi yang di sini ini guru-guru luar biasa ya. Jadi kalian tidak akan salah memilih DPRI. Ya, saya bacakan sekali lagi untuk juara 3 Ananda Ainun Aska Rahmatillah dan juara 2 Nabita Widya Berliana dari SMA Negeri 2 Bojonegoro. Dan juara 1-nya Egi Rivaluna Riviatul Aini dari SMA Negeri 1 Padangan. Ini juga gurunya luar biasa. Jadi Bu Retno ini juga beberapa kali juara lomba di TBMI nanti. Nah, ternyata menurun ke siswa-siswanya. Jadi guru hebat akan mencetak anak-anak yang hebat. Kepadanya akan diberikan piala dan uang pembinaan yang akan disampaikan oleh Ibu Rektor. Pada Ibu Rektor disilakan. Mbak Emi yang beda. Kayak cewek. Disorder. Uangnya ngomong ya? Uangnya ngomong. Pembinanya Ibu Anita Wijaya. Ini juga teman saya yang luar biasa. Bu Anita ini juga pernah ke Melbourne ya. Bu Anita diwakili oleh siswanya. Wakil Bu. Soalnya ada kegiatan lain juga. Mau mendatangkan Aceh.
itu dengan Gus Miftah. Dia baru izin di Kores. Iya yang mengislamkan di Kores. Tempatnya di mana? Mana satu? Nabita, Polres. Pembinanya Ibu Ipa Hanifah MPD. Ibu Ipa Sudah ini sekarang sudah di Kores. Sudah. Ada waktunya atau siswanya sekolah? Nggak ada. Itu bapaknya. Apa aja? Gus Miftah mau ada acara di mana? Pembinanya Ibu Retno Kurniawati dari SMA Asustan. Pembinanya ada? Ada, cuma saya punya banyak. Tapi ada kegiatan malam. Dia dibarengi malam sekitar pagi serot. Mana tuh? Kepala api ya, Pak Saifuddin Kepala rumah. Bapaknya juga ada. Semua yang juara satu Ya, sebentar. Doni Robi 2 ya? Ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Iya, aku tak kenal. Oh, sini lah. Sini lah. Biar tidak dosen tidak perahunya. Semangat menulis apa kalau menulis grafik? Ya, kita harus begini. Satu, dua, tiga. Oh iya. Untuk Ibu Ipa Hanifah MPD dari SMA Negeri 2. Siapa ya dari SMA Negeri 2 tadi? Dari SMA Negeri 2 tadi muridnya yang mana? Oh iya, yang dititipkan bapaknya berarti. Iya. Dititipkan bapaknya. Bapak Ibu dan peserta lomba menulis artikel yang berbahagia. Dengan demikian maka berakhir pula kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu pembagian piala, piagam dan lain-lain. Saya selaku pembawa acara jika ada kekilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan saya ucapkan selamat jalan untuk seluruh undangan peserta Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan selamat sampai ke rumah dengan bahagia bersama keluarga. Kalau mau foto-foto dulu boleh.